Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mari kita belajar untuk pembelajaran berikutnya. Pada kesempatan ini kita belajar apa yang namanya permutasi. Kita belajar apa namanya permutasi. Sebelum kita belajar permutasi, anak-anak harus memahami apa yang namanya faktorial. Jadi yang kita pelajari dulu adalah pemahaman mengenai faktorial. Faktorial itu apa? Misal ada bilangan n. N ini adalah himpunan bilangan cacah, ya. Ini bilangan cacah, maka n faktorial ini dibaca apa? Dibaca n faktorial. Nah, ini dibaca n faktorial. Itu artinya adalah n faktorial itu sama dengan n dikalikan dengan n dikurang 1, dikalikan dengan n dikurang 2, dikalikan lagi n dikurang 3, dan seterusnya sampai 1. Nah, ini. Nah, gambarannya kayak apa? Contohnya seperti ini. 5 faktorial ini artinya adalah 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3. Jadi 5 dikurang 1 itu 4, 5 dikurang 2 itu 3, dikalikan lagi 5 dikurang 3 itu adalah 2, 5 dikurang 4 adalah 1. Nah, kalau sudah 1 berhenti. Jadi berapa ini hasilnya? 5 kali 4 20, 20 kali 3 itu 60, kali 2 adalah 120. Nah, ini. Kita coba lagi misalkan. 4 faktorial itu sama dengan berapa? 4 dikalikan 4 dikurang 1 itu adalah 3, dikalikan lagi dengan 4 dikurang 2 adalah 2, 4 dikurang 3 adalah 1. Ini hasilnya adalah 4 dikalikan 3 itu 12, 12 kali 2 itu adalah 24. Ini contohnya. Tetapi harus diingat di sini 1 faktorial ya sama dengan 1. Tetapi 0 faktorial adalah juga 1. Ini harus diperhatikan. Nah, ini adalah suatu definisi. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Seperti ini. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai faktorial. Jadi dalam nanti kita belajar mengenai permutasi, banyak pemahaman faktorial atau contoh penghitungan yang menggunakan faktorial sebagai berikut. Misalkan ini, tentukan nilai dari yang mudah dulu. Misalkan 3 faktorial kali 4 faktorial. Ini sama dengan berapa? Coba kita hitung di sini. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini berapa? 3 kali 2 kali 1 itu adalah 6. Kemudian 4 kali 3, 12 kali 2 adalah 24. Jadi ini adalah 6 kali 24. Berapa hasilnya? 6 kali 4 itu adalah 4, nyimpen 2. Ini adalah 144. Jadi contohnya seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah misalkan 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial misalkan. Seperti ini. Nah, ini akan menjadi hitungannya adalah 6 faktorial itu adalah 6 kali 5
kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini berapa ini 4 faktorial? 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Coba kamu lihat, ini sama kan? Kita coret. Nah, ini berarti sisanya berapa? Sisanya adalah sama dengan 6 kali 5, 30. Nah, ini contohnya. Jadi ini belajar penghitungan ini harus dipahami oleh seluruh siswa sebelum belajar mengenai permutasi. Coba. Kemudian contoh yang kedua misalkan 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Misalkan ini. Nah, 8 faktorial itu adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1. Ini kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan ini 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini adalah 2 kali 1. Ini tinggal kita coret. Ini diketung coret. Ini 2 kali 1 adalah 2. 2 dicoret ini jadi 4. Ini jadi 4 kali 7 adalah 28. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kemampuan-kemampuan seperti ini sangat penting dimiliki oleh siswa semuanya. Coba anak-anak ini dicoba dulu, anak-anak bisa nggak menyelesaikan contoh yang lain. Oke, saya kasih contoh satu lagi. Misalkan begini. Contoh keempat. 8 faktorial dikali 2 faktorial per 6 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, ini sebenarnya anak-anak, ini 8 dengan 6 ini kita tinggal langsung aja sisa berapa? Langsung aja 8 kali 7, 6 seterusnya kan dicoret nanti dengan sini. Jadi ini 8 kali 7 dikalikan 2 faktorial, itu adalah 2 kali 1. Ini dibagi, sedangkan 2 faktorial dengan 5 faktorial, itu nanti akan sisa dari 5 kali 4, nih ya, tak coret ya. Kalau ini dicoret, ini sisa 5 kali 3 kali 2-nya kan sudah dicoret di sini. Kali ini, sisa ini. Nah, sekarang kita tinggal menghitung begini saja. Ini 8 dibagi 4 itu adalah 2. 2 kali 7. Sedangkan 5, sisanya ini 5 kali 3. Tinggal ini saja. 2 kali 7 adalah 14. 5 kali 3 adalah 15. Nah, ini contohnya. Jadi kita bisa mempermudah penghitungan kalau kita sudah menguasai cara penghitungan dari apa yang namanya faktorial. Coba sekali lagi deh. Misalkan ini 10 faktorial dikalikan 5 faktorial dibagi dengan 9 faktorial, kemudian dibagi dengan kalikan lagi dengan faktorial. Nah, ini kan sisa begini aja, 10 faktorial dengan 9 faktorial dibagi sisa 10 saja. Karena 10 kali 9 nanti ini akan dicoret dengan 9 faktorial. Sedangkan 5 dengan 4 ini sisa 5 saja. Jadi hasilnya berapa? 10 kali 5 sama dengan 50. Jadi contoh gampangnya seperti ini. Oke, sekali lagi. F misalkan. Ini saya hitung 12 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial dibagi dengan 10 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Coba kita hitung ini. 12 dengan 10 itu akan kita potong menjadi 12 kali 11 saja. Sedangkan 3 dengan 4 ini kita sisa di bawah adalah tinggal 4. Jadi ini tinggal mengalihkan aja. Ini coret sisa berapa? 3 kali 11 adalah 33. Nah, ini
contoh kita kalau kita menghitung faktorial. Oke, anak-anak silakan dicoba kemampuan anak-anak mengenai faktorial ini dengan Bapak berikan suatu pertanyaan-pertanyaan dalam Mentimeter. Oke. Kemudian setelah kita memahami mengenai faktorial, kita mencoba masuk ke permutasi. Nah, apa permutasi itu? Permutasi itu adalah pengaturan R objek dari N objek dengan memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan. Oke. Apa ini pengertian pembagian memperhatikan urutan? Ini kunci dari permutasi adalah kata-kata memperhatikan urutan ini. Contohnya begini misalkan. Yang sederhana saja. Dalam pemilihan pengurus kelas yang dipilih hanya ketua dan sekretaris. Nah, kemudian ada 5 calon. Ada 5 calon pengurus OSIS. Pengurus kelas. Maka berapa banyaknya pasangan yang dapat dibentuk atau yang mungkin terjadi ya. Yang dapat dibentuk atau banyak pasangan yang mungkin terjadi. Ya, coba perhatikan anak-anak. Ini ada berapa objek? Ada 5 objek. Ya, dijawab. Ada 5 objek. Sedangkan yang diatur adalah ketua dan sekretaris. Ketua dengan sekretaris itu berarti ada 2 yang diatur. Ada 5 objek diatur 2. Diatur 2 objek. Dengan memperhatikan urutan. Kenapa? Urutan. Si Amir menjadi ketua dan si Ira menjadi sekretaris berbeda. Ya, berbeda. Kalau Ira menjadi ketua sedangkan Amir menjadi sekretaris. Jadi ada urutan yang berbeda. Oleh karena itu, kalau ini saya gambarkan, ini ada posisi ketua, ini ada posisi sekretaris. Nah ini cara menghitungnya berapa ini? Posisi ketua ini dapat dihitung, dapat diduduki oleh berapa kemungkinan. Karena tadi objeknya ada 5, ada 5 kemungkinan di sini. Mungkin si A, si B, si C, si D, dan si E. Tapi kalau si A sudah jadi ketua, maka tidak bisa menjadi sekretaris. Maka di sini dikatakan bahwa sekretaris hanya dimungkinkan diisi oleh
4 orang. Nah, oleh karena itu di sini banyaknya kejadian itu adalah karena ini memperhatikan urutan ketua dan sekretaris, maka banyak kejadian ini adalah 5 dikalikan dengan 4. Jadi 5 kejadian diikuti dengan 4 kejadian, maka seluruh kejadian itu adalah 5 kali 4 kejadian atau 5 kali 4 susunan pengurus OSIS, yaitu sama dengan 20. Nah, sekarang ini 5 kali 4 ini kita lanjutkan bagaimana pemahamannya. Coba. Jika peluang permutasi tadi ditulis dengan P permutasi 5, permutasi 2 dari 5, saya ulang lagi, permutasi 2 dari 5. Artinya yang diatur 22 dari 5, diatur 2 objek dari 5 objek, maka tadi nilainya adalah 5 kali 4. Nah, 20 kan 5 kali 4 tadi. Nah, ternyata ini kita buat suatu persamaannya, ini sama dengan 5 kali 4, ini kali 3 kali 2 kali 1. Ini saya bagi dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, ternyata ini yang di atas ini adalah 5 faktorial. Ini adalah 3 faktorial. Nah, ini 5 faktorial, ini 3 faktorial. 3 faktorial itu dapat ditulis menjadi 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial. 5 kurang 2 kan 3. Jadi 5 kurang 2 faktorial. Jadi kalau gitu saya tulis di sini permutasi 2 dari 5 tadi nilainya sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 per 2 faktorial. Seperti ini. Jadi kamu lihat di sini ternyata ini ada hubungan semua ini. Ini 5 dari sini, 2 ini dari sini. Nah, oleh itu maka dibuat suatu persamaan umum begini. P R permutasi dari R, permutasi R dari N, ini permutasi R dari N atau ditulis begini, P permutasi ini R dari N ditulis begini, ini nilainya sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Jadi ini rumus umum yang kita dapatkan. Ini. Jadi ingat ini ya. Oke, akan Bapak berikan contoh beberapa persoalan sebelum kita yang lain-lain ya. Ya. Sebagai contoh begini anak-anak. Ya. Ada contoh ya ini. Ada 4 orang penjahit. Jahit. Ya, 4 orang menjahit. Kemudian ada 2 yang akan mengerjakan dua baju, yaitu baju laki-laki dan baju
perempuan. Nah, ada berapa pasangan penjahit yang mengerjakan dua baju tersebut. Kejadian ini, coba anak-anak perhatikan bahwa kejadian ini penjahit yang mengerjakan baju laki-laki, misalkan A yang mengerjakan baju laki-laki dan B yang mengerjakan baju perempuan, akan berbeda ceritanya dengan yang B mengerjakan baju laki-laki dan A mengerjakan baju perempuan. Artinya ini memperhatikan urutan. Kalau memperhatikan urutan, maka ini dapat diselesaikan dengan rumus permutasi. Contohnya begini. Jadi ini cara nih jawab. Ada berapa objek atau berapa penjahit? Maka N sama dengan 4. Dari 4 ini dipilih 2 penjahit atau 2 objek yang mungkin, pasangan yang mungkin. Maka R-nya sama dengan 2. Jadi di sini akan banyaknya pasangan adalah, kita tulis di sini 2, permutasi 2 dari 4. Ini sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial. Ini berapa? 4 faktorial ini dibagi dengan 2 faktorial. Dengan cara yang tadi, ini dapat dicari 4 kali 3. Berapa? 12. Jadi ada 12 pasangan orang yang akan mengerjakan atau menyelesaikan 2 baju tersebut. Jadi ada 12 pasangan penjahit yang akan mengerjakan baju tersebut. Nah, seperti ini. Jadi ini gambaran contoh yang pertama. Ya, ini. Coba anak-anak untuk berdalam ini silakan coba contoh lagi begini ya. Saya kasih contoh lagi untuk meningkatkan kemampuan anak-anak. Dalam suatu restoran ada 8 juru masak. Ya. Akan ditunjuk 3 orang untuk memasak rendang, sayur lodeh, dan sambal, dan daging sambal. Nah ini ya. Misalkan begini. Pertanyaannya, berapa banyaknya cara penunjukan tersebut? Artinya ini adalah banyaknya pasangan juru masak untuk mengerjakan masakan tersebut, atau banyaknya pasangan
juru masak. Ya. Jadi kalau tadi kan ini ada tiga suatu posisi, masak rendang, masak lodeh, yang berikutnya adalah masak daging, sambal, ya. Di sini ini ada tiga posisi. Kalau orang yang mengerjakan di sini tidak mungkin mengerjakan di sini, dan juga mengerjakan di lodeh tidak mungkin mengerjakan di daging. Jadi ini ada urutan, ini memperhatikan urutan. Si A berbeda yang mengerjakan lodeh si A dengan yang mengerjakan A, B, C misalkan. A mengerjakan rendang, B mengerjakan lodeh, C mengerjakan daging. Akan berbeda dengan C, B, A. C mengerjakan rendang, B mengerjakan lodeh, dan A mengerjakan daging. Ini artinya memperhatikan urutan. Maka soal seperti ini dapat diselesaikan dengan cara permutasi. Jadi ini kamu lihat di sini N-nya sama dengan, tulis dulu ya, ini jawab. N sama dengan 8, yang kita atur adalah R-nya itu 3, maka di sini permutasi 3 dari 8. Maka ini sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial. Ini sama dengan 8 kali 7 kali 6. Ini sama dengan 5 faktorial. Ini kalau kita hitung, ini sudah kali 6, kali 5 dan seterusnya ya. Kali sampai 1, ini menjadi 5 faktorial, itu kita hitung. 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya sampai 1, ini sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali dan seterusnya sampai 1. Nah ini kan kita bisa coret. Jadi sisa berapa ini? 8 kali 7 kali 6. 8 kali 6 itu 48 kali 7, maka akan ketemu berapa pasangan ini. 7 kali 8 itu 56, nyimpen 5. 7 kali 4 itu 28, adalah 30. Nah, jadi ada 336 pasangan yang mungkin dapat disusun. Jadi ini cukup variatif nanti rasanya. Ini contoh gambaran kita menyelesaikan suatu soal permutasi. Oke, silakan anak-anak sebelum melanjutkan coba dulu mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan dalam Mentimeter. Oke, kemudian saya lanjutkan bagaimana kita macam-macam jenis daripada permutasi. Permutasi yang pertama adalah yang disebut dengan permutasi n objek dari n. Jadi semua objeknya ditata. Nah ini bagaimana cara menghitungnya lagi. Jadi ini yang pertama adalah jenis-jenis yang lain yang kita penghitungannya agak limit adalah yang pertama adalah permutasi n objek dari n objek. Nah, kalau ini dapat kita selesaikan dengan cara sama seperti rumus tadi, berarti rumusnya menjadi begini, n dari n. Maka ini rumusnya adalah n faktorial, ini adalah n dikurang n faktorial. Ini akan menjadi n faktorial, menjadi ini 0 faktorial. Tadi 0 faktorial didefinisikan 1, ini menjadi n faktorial dibagi 1. Sehingga menjadi n faktorial. Kata lainnya adalah permutasi n dari n itu sama dengan n faktorial. Ini pengembangannya. Ini contohnya kayak apa? Contohnya adalah kasus seperti ini. Saya carikan kasus dulu. Contohnya begini. 6 orang siswa
akan baris membentuk barisan. Ya. Berapa banyak susunan barisan yang dapat dibentuk, yang dapat mereka bentuk. Misalkan ini A di depan, A di samping kiri atau di depan berbeda dengan A yang di pertama. Jadi ini memperhatikan urutan. Jadi di sini kalau suatu barisan itu ke bawah, gambarannya adalah ini yang pertama, ini yang kedua, misalkan ini yang ketiga, dan seterusnya sampai ini yang ke-6. Ya, ke-6. Ini akan berbeda, memperhatikan kalau A di 1, maka B di 2, maka akan berbeda. Kalau B di 1, A di 2. Ini akan berbeda. Artinya ini memperhatikan urutan. Kalau memperhatikan urutan, baru dapat dikerjakan dengan cara permutasi. Karena ini ada 6 orang. Ini N-nya 6 dan disusun oleh barisan itu juga sebanyak 6. Ini artinya R-nya, N-nya sama dengan 6. R-nya pun juga sebanyak 6. Ini sama. Kalau terjadi seperti ini artinya kita R sama dengan N. Nah, maka faktorial seperti ini, permutasi 6 dari 6, ini nilainya adalah, rumus tadi adalah 6 faktorial. Seperti 6 faktorial itu berapa? Ya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ini kalau ini saya hitung 1 kali 2 kali 1 2 kali 3 6, 6 kali 3 4, 26 kali 3 kali 4 itu adalah 24, 24 kali 5 itu 120, 120 dikalikan 6 itu sama dengan 720. Jadi ini gambarannya kalau kita ingin menghitung. Jadi ada 6 orang siswa saja. Kalau kita ingin mempunyai variasi banyaknya susunan barisan, itu bisa kita buat variasi sebanyak 720 macam. Nah ini. Jadi ini contohnya permutasi N dari N. Oke, silakan anak-anak akan saya berikan contoh untuk mengenai permutasi dari N. Silakan anak-anak mengerjakan. Bapak ingin melihat apakah anak-anak memahami nggak konsep ini. Saya lanjutkan lagi dengan permutasi yang lain, yaitu jenis permutasi yang lain, yang B, yaitu permutasi N dari N, tetapi di dalam N ini ada beberapa yang sama. Ya, artinya yang B adalah permutasi dari N objek, permutasi N objek, saya ulang lagi, permutasi N objek, ya, N objek dari N objek. Tetapi ada objek-objek yang sama. Objek-objek yang sama. Nah, ini. Coba. Misalkan begini. Ya. Misalnya gini. Ada, oke, saya carikan yang enak. Kita lihat.
Ini ya. Tentukanlah yang mudah dulu, saya kasih contoh. Banyaknya susunan 9 huruf dari huruf-huruf pada kata Babilonia. Coba kamu lihat. Babilonia ini ada berapa kata? Pada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi N-nya ada 9. Ini. Nah, kemudian ada yang sama apa? Yang sama. Yang sama pertama adalah B. B ada berapa ini? Saya anggap ini R1. Sama dengan B-nya. Ada 2 yang sama. Terus R2 itu adalah A. A-nya ada berapa ini? 1, 2. 2 juga. Kemudian yang sama lagi I. I berapa ini? R3 yang sama. I. Ini ada 2 juga. Nah, di sini kamu lihat ada yang sama adalah B dengan A dan I. Ini 2-2. Nah, kalau ada suatu permutasi dari N objek dari N objek, permutasi N objek dari N objek, tetapi ada objek-objek yang sama, maka ini menggunakan rumus begini. P, tadi kan permutasi dari P9 dari 9 ya, kita misalkan PN, ini PN, ini sama dengan N faktorial dibagi dengan, kalau tadi kalau N aja, PN aja, artinya permutasi dari N objek dari N objek dengan objek yang berbeda-beda, tadi kan PN sama dengan N faktorial. Tetapi kalau ini ada objek yang sama, maka ini dibagi lagi dengan R1 faktorial dikalikan R2 faktorial dikalikan R3 faktorial. Jadi R ini adalah R1, R2 itu banyaknya objek yang sama. Nah ini. Dan seterusnya ya. Ini sampai Rn faktorial. Ya ini. Jadi ini. Tapi kalau yang tidak sama seperti O ininya 1 ya biarkan saja. Ya. Tidak perlu karena R1 nanti nggak ada artinya di faktorial ini. Nah, oleh karena itu seperti contoh tadi ini adalah P9. N9 ini ada yang sama, yaitu maka ini adalah 9 faktorial. Yang sama pertama adalah 2, yaitu B, 2 faktorial. Yang kedua adalah A, ada 2 juga. Yang ketiga adalah I, ada 2 juga faktorial begini. Ini jadi artinya berapa kita hitung? Sama seperti tadi, 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, ini kita coret nanti. 2 kali 1, ini R pertama, dikalikan lagi 2 kali 1, dikalikan lagi 2 kali 1. Ini kita coret, hilang sudah. Ini kita coret, ini kita coret jadi 2. Ini kita coret, ini menjadi 3. Sekarang penghitungannya lebih simpel. 2 kali 5 adalah 10, 10 kali 3 adalah 30, 30 kali 7 adalah 210. Jadi 9 kali 8 kali 210. Nah, kemudian 9 kali 8 itu 72. Ini 72 kali 210. Nah, kemudian ini berapa ini kalinya ini? Kita hitung saja. Ini berapa? Nah, kalau kita hitung ketemu berapa ini? 2 kali 0 ini akan ketemu, kalau kita kali ya, kita kali aja 210 kali 72, ini adalah ketemu 0, ini 2, ini 4, ini 0, ini 7,
ini 14. Ini 0, 2, 1, 5, 1. Jadi ada 15.120 pasangan. Nah ini. Jadi ini banyaknya pasangan kata dari kata Babilonia ini ternyata banyak sekali kita bisa susun sekitar 15.120 pasangan. Inilah ini kalau ini. Nah, silakan contoh yang kedua deh supaya memperdalam ini. Nah, saya akan mencoba begini. Tentukan ya. Banyaknya susunan yang susunan huruf susunan 8 huruf dari huruf-huruf pada kata ini. Mata kaki. Mata kaki. Nah ini. Nah ini ada berapa? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi N-nya sama dengan 8. Ada nggak yang sama? M ada nggak sama? Oh nggak ada. A-nya berapa? 1, 2, 3. Jadi R pertama yaitu untuk A ada 3. Kemudian yang lain T tidak ada yang sama. A tadi sudah, K sekarang. K ada berapa yang sama ini? Ada 2. Jadi R2 sama dengan 2. Jadi yang sama adalah A dan K. Jadi R2. Maka dari data ini, maka dapat kita cari permutasi 8-nya. Ini sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial dikalikan 2 faktorial. Kalau kita hitung, ini sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ini dibagi 2 kali 1. Ini coret ketemu 2. 2 kali 5 ini adalah 10. 10 kali 6 itu adalah 60. 60 kali 7 adalah ini akan ketemu 8 kali 420 ya. 420 kali 8 akan ketemu 0, 6, nyimpen 1, 8 kali 4 itu 32. 32 tambah 1, 33. Jadi ini ada 3.360 pasangan dengan seperti ini. Jadi ini adalah ada 3.360 pasangan huruf yang dapat disusun. Oke, anak-anak, kamu perdalam pemahamanmu mengenai permutasi yang jenis kedua ini. Bapak akan ngasihkan soal lagi, silakan dikerjakan. Oke, selanjutnya adalah permutasi jenis ketiga. Bagaimana kalau permutasi itu adalah permutasi dari N, C, permutasi dari N, permutasi N objek. Saya ulang lagi, permutasi N objek dari N objek juga. Tetapi ada catatan, tetapi kalau tadi ada objek yang sama, sekarang beda. Tetapi boleh diulang. Boleh diulang. Maka kalau boleh diulang itu contohnya begini, penyusunan huruf. Misalkan ada saya mempunyai contoh ya. Ada 5 angka. Yaitu misalkan
5, 4, 3, 2, dan 1. Sekarang pertanyaannya, berapakah banyak angka yang terdiri dari 5 angka yang dapat disusun. Nah ini, maka ini contohnya kan ini ada angka ya. Ini ada angka yang terdiri dari 5 angka, ya. Itu 2, 3, 4, ini 5. Ini angka ini dapat diisi oleh 5, 4, 3, 2, 1. Ini ada 5. Kemudian ini juga dapat diisi dengan 5 karena boleh berulang. Artinya yang sudah di sini bisa lagi di sini. Ini juga ada 5. Maka ini pun juga ada 5 karena boleh berulang. Misalkan 2 tadi saya letakkan di sini, ternyata 2 juga boleh lagi letakkan di sini. Berarti bisa sebanyak 5, ini 5, ini 5. Nah, semacam ini anak-anak dapat ditulis adalah P permutasi R, ya, permutasi R dari N, ya. Tapi kan boleh diulang. Jadi ini ada tidak harus 5 di sini. Misalkan ini adalah 3 huruf, berarti 3 huruf yang terdiri 3 pasangan. Ini ada 5, ada 5, ada 5, ya misalkan. Kalau ini 5. Jadi ini sama dengan dapat ditulis yang seperti ini, sama dapat tulis dengan N pangkat R. Artinya kalau soal seperti ini maka dapat ditulis P55, tetapi ini sama dengan 5 pangkat 5. Ini mohon maaf saya ada kesalahan sedikit, ini bukan permutasi dari N objek, dari R objek. Dari R objek, permutasi R objek dari N objek dan boleh diulang. Maka seperti ini, oke. Supaya lebih jelas akan saya beri contoh lagi. Nah, ini. Contohnya sebagai berikut. Ya. Misalkan tentukanlah banyaknya susunan 3 huruf dari 5 huruf, yaitu 5 huruf yang terdiri dari A, B, C, D, dan E. Jika, nah ini ada penjelasannya nih, jika huruf-huruf itu bisa diulang. Nah, ini kata-kata bisa diulang ini yang langsung mengubah rumusnya tadi. Jadi rumusnya tadi saya ingatkan, ini ada 3 susunan huruf, ya, tapi ini dari 5 huruf, ya, dan ini boleh diulang. A boleh di sini, A lagi boleh di sini. Maka ini ada, ya, tadi hurufnya ada 5, ini pun juga diisi 5 kemungkinan, ini pun dengan 5 kemungkinan. Jadi 5 kejadian disusul dengan 5 kejadian, disusul lagi dengan 5 kejadian, maka ini sama dengan 5 pangkat 3. Dengan kata lain, permutasi 3 disusun 3 objek dari 5 objek, tetapi yang boleh diulang objeknya, jadi ada penjelasan. Ingat ini kata-kata penjelasan bisa diulang, maka ini sama dengan N pangkat R, atau di sini saya tulis 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3 itu? Ya 5 kali 5 kali 5 atau 125. Nah, seperti ini. Jadi ada 125 pasangan huruf yang dapat disusun.
Ini. Jadi seperti ini. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Oke, anak-anak. Nah, kemudian untuk memperdalam ini, apakah anak-anak sudah memahami contoh-contoh ini? Bapak akan memberikan soal untuk mengecek kemampuan anak-anak melalui Mentimeter. Oke, berikutnya lagi adalah yang terakhir dalam permutasi adalah yang disebut dengan permutasi siklis. Permutasi siklis. Permutasi siklis yaitu adalah permutasi yang disusun secara keliling, memutar, ya, memutar atau keliling. Misalkan begini ya. Ada contoh. Ada 5 orang yang akan rapat pada meja bundar. Rapat pada meja bundar. Artinya ini duduk pada meja bundar. Berapa pasangan yang dapat dibentuk? Nah, ini berarti kalau meja bundarnya begini gambarannya, ini ada yang pertama, orang pertama, ini orang kedua, ini orang ketiga, ini orang keempat, dan ini orang kelima. Nah, terus kemudian ini diputar. Nah, kemungkinan lagi adalah nanti maka caranya adalah yang pertama ini diberhentikan dulu di sini, dianggap yang berubah di sini. Di yang susunan pertama ini bisa diisi orang ketiga atau orang keempat dan lain-lain. Sehingga, tapi kita kalau ini diputar semuanya, 5-5-nya diputar, nggak ada ujungnya. Maka susunan seperti ini dapat kita susun begini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang pertama tadi adalah 1, ini kita biarkan 1. Kemudian yang peluang pertama ini dapat disusun kalau ini sudah 1 orang didiamkan. Dari 5 tadi ada sisa berapa di sini? Ada sisa 4. Kalau sudah duduk di sini 4, maka duduk di sini ada sisa berapa pasangannya? Ada 3. Ini ada 2, ini ada 1. Sehingga ini sahabat saya tulis sama aja ini sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu sama aja dengan 5 dikurang 1 faktorial. Sehingga didapatkan untuk permutasi siklis itu adalah P siklis. Nah, saya tulis di sini ya, yang mudah adalah P siklis itu kita lambangkan dengan, jadi kejadian siklis dan tidak siklis itu kita dari soalnya kita baca. Ya. Kalau P siklis itu adalah dapat kita tulis Pn saja. Jadi kan ini keluarganya permutasi dari masih n objek dari n objek Pn tapi disusun secara siklis, maka ini sama dengan n dikurang 1 faktorial ini. Oke. Jadi ini anak-anak penjelas ini contohnya seperti ini. Jadi ini sama dengan berapa ini? Jadi kan permutasi 5. Berarti apa? 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu berarti berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 akan ketemu hasilnya adalah 24. Nah, seperti ini. Nah, oke, anak-anak akan saya berikan contoh sekali lagi. Satu soal lagi mengenai permutasi siklis. Kalau sudah selesai ini, maka silakan anak-anak akan mencoba soal berikutnya lagi. Sebagai saya ingin melihat apakah anak-anak sudah
memahami konsep permutasi siklis ini. Ya. Oke ya. Jadi contoh siklis memang adalah untuk yang formasi keliling. Ya. Oke. Coba kita carikan soal yang lain. Jadi soalnya hampir sama untuk siklis itu, misalkan ada 6 orang atau 6 orang yang akan duduk melingkar. Ya, duduk melingkar mengelilingi meja, mengelilingi, nah ini meja. Pertanyaannya, berapa banyak susunan yang dapat disusun, yang dapat dibentuk ya. Ini gampang aja. Jadi ini adalah PN karena siklis memutar. Jadi siklis itu kuncinya adalah memutar ya. Ini memutar itu bukan berarti tidak harus melingkar ya, melingkar. Ini memutar, maka ini adalah pakai N dikurang 1 faktorial. P-nya 6 berarti ini adalah 6 dikurang 1 faktorial. Ini sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? Kita hitung ini 120. Nah ini 1 kali 2 itu 2, 2 kali 3 6, 6 kali 2 ada 24, 24 kali 5 120. Ini contohnya anak-anak ya. Oke anak-anak, mari kita perdalam lagi pemohonan anak-anak apakah sudah memahami dari konsep ini. Untuk selanjutnya anak-anak penjelasan Bapak dari awal tadi memahami mengenai faktorial, kemudian permutasi, R objek dari N objek, kemudian permutasi N objek dari N objek, kemudian permutasi dari N objek dari objek dengan ada objek yang sama, kemudian permutasi siklis, kemudian tadi ada permutasi yang boleh diulang. Tadi apakah anak sudah memahami? Silakan anak-anak mengerjakan soal yang Bapak bagikan link soalnya. Terima kasih atas perhatiannya memperhatikan pembelajaran Bapak kali ini. Sekian aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.